Assalamualaikum, hai guys, hai, welcome back to my YouTube channel. Ada yang tahu ini nama makanannya apa? Ini adalah salah satu makanan dari Sulawesi Selatan atau biasanya disebutnya adalah barungko. Terbuat dari pisang, cara bikinnya sangat mudah dan simple banget. Cemplung-cemplung, tinggal dikukus udah langsung jadi. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Dan apa aja bahannya? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya nanti saya juga akan tulis di kolom deskripsi, jadi Bunda dan teman-teman bisa cek di bawah. Pertama, untuk bahannya adalah pisang. Nah, biasanya pisang yang digunakan adalah jenis pisang kepok atau pisang sanggar. Mungkin di daerah lain ada nama lain dari pisang ini. Pisang kepok yang digunakan pun adalah jenis pisang kepok yang sudah matang, jadi bukan yang mengkal, yang sudah matang supaya rasa manisnya nanti keluar. Kemudian ini tinggal dibuang bagian tengahnya yang hitam-hitam, diambilnya bagian pinggir-pinggirnya saja. Saya gunakannya sekitar 6 buah pisang kepok. Selanjutnya, pisang yang sudah dipisahkan tengahnya ini akan saya langsung masukkan ke dalam chopper. Selanjutnya saya tambahkan dengan 2 butir telur ayam ukuran sedang. Selanjutnya masukkan santan instan sebanyak 110 ml atau setara dengan 1 saset ukuran kecil seperti ini. Saset santan instan yang ukuran kotak kecil. Jadi bahan-bahannya ini semuanya dimasukkan ke dalam chopper dan ini juga saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian kental manis. Kental manisnya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Supaya aromanya nanti lebih wangi lagi, saya tambahkan dengan vanili bubuk, boleh juga pakai vanilla essence. Dan yang terakhir masukkan air sebanyak 350 ml. Ini saya masukkan sedikit terlebih dahulu, selanjutnya saya chopper. Tujuannya supaya menghaluskannya atau menchoppernya ini lebih mudah dan hasilnya nanti lebih halus, lebih lumat. Kalau sudah lumat, sudah halus, selanjutnya saya tinggal masukkan sisa air yang tadi belum saya masukkan. Ini saya masukkan semuanya. Sekaligus akan saya tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua. Ini saya masukkan sekitar 2 sampai 3 tetes atau disesuaikan dengan selera. Chopper atau blender kembali sampai tercampur dengan merata. Nah, kalau sudah seperti ini adonannya sudah jadi dan siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya sendiri, biasanya kalau barongko dibungkusnya pakai daun pisang. Di sini saya gunakan cetakan jelly atau puding seperti ini. Jadi boleh pakai daun pisang ataupun pakai cetakan seperti saya. Sebelum saya tuang adonan ke dalamnya, ini terlebih dahulu cetakannya saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak lengket di bagian pinggir-pinggirnya. Kalau sudah, tinggal dituang adonan barongkonya ke dalam cetakan sesuaikan dengan tinggi cetakannya. Ulangi step ini sampai semua cetakan terisi dengan adonan barongkonya. Sambil saya mengisi cetakan dengan adonannya, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Nah, setelah semua cetakan terisi dengan adonan barongko, selanjutnya ini akan saya kukus. Masukkan ke dalam panci kukusan secukupnya saja. Selanjutnya tinggal dikukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit.
Untuk mengukusnya pun cukup menggunakan api sedang saja, tidak usah terlalu besar. Setelah kurang lebih sekitar 18 menitan, ini dia hasilnya. Ini sudah matang, adonannya terangkat ke atas, tapi nggak perlu khawatir karena nanti pada saat diturunkan adonannya akan turun sendiri ya. Kalau sudah matang seperti ini, saya angkat, kemudian akan saya dinginkan. Nah, karena tadi masih ada sisa adonan yang belum dikukus, selanjutnya ini saya ulangi proses mengukusnya sama seperti yang di awal. Bisa dilihat adonannya ini sudah turun, sudah kempes seperti adonan yang pada saat dituang di awal. Inilah hasilnya, ini masih sedikit hangat, jadi saya akan tunggu sampai sedikit dingin supaya bisa nanti dikeluarkan dari cetakan. Hasilnya bagus. Aroma pisangnya ini keluar tapi bukan yang pisang banget karena sudah ditambahin dengan santan dan juga vanili. Jadi aromanya lebih wangi dan juga gurih. Karena saya bikin barongko di cetakan, jadi ini saya sudah siapkan cup ukuran 150 ml, boleh juga pakai ukuran 100 ml atau disesuaikan dengan besarnya barongko yang dibuat. Ini akan saya keluarkan barungko dari cetakannya, untuk selanjutnya saya taruh di cup puding seperti ini. Bisa juga untuk ide jualan ya bunda-bunda semuanya, kalau misalnya barungkonya ditaruhnya di cetakan seperti saya ini. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget. Langsung aja saya mau cicipin gimana rasanya dan bagaimana teksturnya. Dan inilah barongko ala saya, gimana cara membuatnya, mudah bukan bunda-bunda semuanya? Langsung saja di sini saya akan cicipin. Alhamdulillahnya teksturnya itu benar-benar lembut banget, mirip banget dengan puding. Jadi pada saat masuk ke dalam mulut, tekstur barongkonya langsung pecah, lumer, dan saya juga masukkan kulkas. Ternyata lebih enak dimakan pada saat dingin. Ini bener enak banget. Manisnya juga pas, nggak bikin enak. Jadi bunda dan teman-teman semuanya, apabila punya pisang kepok atau pisang sanggar di rumah yang sudah cukup masak, boleh banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing ya. Karena cara membuatnya cukup mudah. Dan itu tadi cara membuat barongko ala saya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.